Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah, NIM 170200317 dari Applikom Statistik kelas H. Di sini saya akan mempraktikkan analisis data dengan aplikasi SPSS versi 16. Selamat menyaksikan. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresinya terdistribusi normal atau tidak. Langsung pada langkah-langkahnya. Buka file uji asumsi klasik, kemudian pada data view, klik analyze, regression, linear. Masukkan variabel volume penjualan ke kotak dependen, kemudian iklan dan personal selling ke kotak independen. Klik save, kemudian checklist standardize, continue, kemudian klik OK. Abaikan outputnya, kita masuk data view lagi, muncul Z-1, klik analyze, kemudian non-parametric test, one sample KS, kemudian standardized residual, masuk ke tes variable list, kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Assumption to Taylor sebesar 0,823 telah terdistribusi secara normal atau sudah melebihi 0,05. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika terbentuk, maka dinyatakan mengandung gejala multikolinearitas. Langkah-langkahnya, buka file SPSS uji asumsi klasik, kemudian klik analyze, regression, linear. Masukkan volume penjualan ke dependen, iklan, dan personal selling ke independen. Kemudian klik statistik, checklist collinearity diagnostic, kemudian klik continue, OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Fokus pada nilai VIF masing-masing variabel, yaitu 1,663 kurang dari 10. Artinya data tersebut tidak mengandung gejala multikolinearitas atau tidak ada saling keterkaitan. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Untuk yang pertama, metode Glaser. Langkah-langkahnya, buka file SPSS uji asumsi klasik, kemudian klik analyze, regression, linear. Masukkan volume penjualan ke kotak dependen, iklan, dan personal selling ke independen. Kemudian klik save, checklist and standardize, continue, lalu OK. Kembali ke data editor, maka muncul res1, kemudian transform, compute variable, ketikan abrasif. Pada numeric expression, klik ABS res1, klik OK. Kembali ke data editor, muncul abrasif, kemudian analyze, regression, linear. Masukkan abrasif ke kotak dependen, kemudian iklan dan personal selling ke kotak independen, kemudian klik OK. Kita fokus pada hasil output tabel koefisien. Nilai sig masing-masing variabel 0,136 dan 0,863, artinya sudah melebihi atau lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas metode PAK. Yang pertama, buka file SPSS uji asumsi klasik, kemudian klik analyze, regression, linear. Masukkan volume penjualan ke kotak dependen, iklan dan personal selling ke independen, kemudian klik save, checklist and standardize, klik continue, kemudian OK.
Kembali ke data editor, muncul res1, kemudian transform compute variable, ketikkan U2 pada numeric expression, res1 dimasukkan, kemudian dikalikan res1, klik OK. Kembali ke data editor, muncul U2, transformasikan lagi compute variable, ketikkan ln iklan, kemudian klik ln iklan, kemudian klik OK. Kembali ke data editor, transformasi lagi compute variable ln personal selling, kemudian personal selling dimasukkan. Oke. Kembali ke data editor, transform lagi compute variable ln U2, masukkan ln U2 nya, kemudian klik OK. Kembali ke data editor, klik analyze regression linear, kemudian keluarkan, masukkan ln U2, keluarkan juga, masukkan ln iklan dan personal selling, kemudian klik OK. Hasil outputnya kita fokus ke kolom koefisiennya. Nilai sig masing-masing ln variabel 0,112 dan 0,968 sudah melebihi 0,05, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan dengan waktu atau ruang. Langkah-langkahnya: buka file SPSS uji autokorelasi, kemudian klik Analyze Regression Linear. Masukkan volume penjualan pada kotak dependen, iklan dan personal selling ke independen, kemudian klik Statistik, checklist Darwin-Watson, kemudian klik Continue, OK. Maka hasil outputnya akan nampak seperti ini. Kita fokus pada model summary. Nilai Darwin-Watson sebesar 1,983 dengan N atau sampel 25, K atau variabel bebas 2, maka nilai DL 1,206 dan nilai DU 1,550. Nilai 4 min DU sebesar 2,450. Nilai Darwin-Watson sebesar 1,983 berada di antara nilai DU dan 4 min DU, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Analisis regresi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel terhadap variabel tergantung. Yang pertama ada regresi linear sederhana. Buka file SPSS regresi sederhana, kemudian klik Analyze Regression Linear. Masukkan penjualan ke kotak dependen, promosi ke kotak independen, kemudian klik OK. Tunggu hasil outputnya, akan nampak seperti ini. Pada model summary, nilai R sebesar 0,941, artinya korelasi antara variabel promosi dan variabel penjualan sebesar 0,941. R square sebesar 0,885, artinya mempengaruhi sebesar 88,5%. Adjusted R square 0,874, artinya mempengaruhi 87,4%. Kemudian di ANOVA, nilai F 77,005 dengan sig 0,000, artinya tingkat kesalahan dengan 0,00 dari nilai F sebesar 77,005, sehingga secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung. Kemudian nilai T
hitung sebesar 8,775 lebih besar dari nilai T tabel 1,812, maka memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel penjualan dengan nilai SIG sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Yang kedua ada regresi linier berganda. Yang pertama, buka file SPSS regresi berganda, kemudian klik Analyze, Regression Linear, masukkan volume penjualan ke dependen, harga dan pendapatan ke independen, kemudian klik OK. Maka outputnya akan nampak seperti ini. Nilai R sebesar 0,936, R square 0,875, nilai adjusted R square 0,840. Di ANOVA nilai F 24,567 dengan SIG 0,01, maka secara simultan variabel bebas mempengaruhi variabel tergantung. Kemudian nilai T harga min 4,029 lebih besar dari T tabel min 2,365 dengan nilai SIG 0,005 lebih kecil dari 0,05, sehingga harga memiliki pengaruh negatif terhadap penjualan. Kemudian nilai T pendapatan 6,490 lebih besar dari 2,365 dengan nilai SIG 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap volume penjualan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.